Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, Jamaah Masjid Al-Asr yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mencari ridha dan rahmat Allah. Alhamdulillah di malam hari ini kalau pegawai ini hari atau pekan merdeka ini ya, karena Kamis Jumatnya libur, Sabtu Ahadnya libur ya. Jadi petang dino iso jalan-jalan gitu ya. Ya, tapi kemarin sudah pergi ke Solo, jadi nggak jadi ke Solo wis akhirnya itu ya. Saya nggak tahu kalau ternyata hari Kamis ada tanggal merah gitu ya. Gua ngerti tak undur kewe liburan gitu ya. Iya. Tapi wis bacut wis. Ya, kan lumayan petang dino. Nah, hadirin sekalian, ini biasanya dimanfaatkan untuk healing, untuk jalan-jalan, untuk tamasya, untuk rehlah, ya, jalan-jalan supaya refresh ya. Mungkin penat jenuh dalam pekerjaan sehingga perlu refreshing. Nah, kita lanjutkan untuk kajian fikih sirah nabawiyah. Di sini kita masuk segmen Nabi SAW melakukan perjalanan hijrah ya, di mana tokoh yang berperan penting dalam peristiwa hijrah adalah Asma binti Abu Bakar, yang kemudian dijuluki oleh Nabi SAW dengan Zatun Niqatain ya. Dzatun niqataini. Dan Rasulullah SAW berkata kepada Asma dengan dua selendangnya yang terkenal untuk mengikat wadah makanan di tubuhnya. Maka Rasulullah SAW mendoakan agar selendang yang dipakai untuk membawa makanan kepada Rasulullah itu akan diganti dengan dua selendang di surga. Ya, ini juga bagian dari hadis Nabi SAW untuk bisa membalas kebaikan orang. Sebagaimana hadis Nabi yang sahih, idza atakum ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Jika telah datang atau telah memberikan kebaikan salah seorang di antara kalian kepada kita semua, atau kalau kita sedang diberikan kebaikan oleh seseorang, fakafi'u, maka balaslah kebaikan itu. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ada orang yang memberikan kita berikan dengan hadiah yang semisal gitu ya. Fa illam tajidu fad'ulah. Jika tidak bisa menggantikan apa yang dia berikan, maka doakan kebaikan untuknya. Itu bagaimana muamalah dengan orang itu. Kalau kita diberikan, maka balasannya adalah memberikan yang serupa atau yang lebih baik justru. Tapi kalau memang tidak mempunyai kemampuan atas itu, fad'u lahu, maka doakan kebaikan untuk orang yang telah membantu kita. Nah, ini
sosok yang luar biasa, sosok pemberani, bahkan mukanya ditampar oleh Abu Jahal sehingga anteng-antengnya jatuh dan rusak gara-gara tamparan yang keras dari seorang pengecut, seorang durjana bernama Abu Jahal, ya. Dan Asma tidak gentar ketika didatangi oleh Abu Jahal dan kroco-kroconya begitu, ditanya, di mana ayahmu, di mana teman ayahmu yang bernama Muhammad. Asma dengan tegar dan dengan yakin tanpa ada rasa ketakutan mengatakan, ayah, saya tidak tahu apa yang kamu ucapkan dan saya tidak tahu di mana saya tidak tahu semuanya. Dan akhirnya mendapatkan tamparan keras dari Abu Jahal. Inilah sosok yang perlu kita ulik lebih dalam tentang biografinya, ya. Bagaimana nanti Asma di masa kenabian, bagaimana Asma di masa khilafahnya ayahnya Abu Bakar, dan bagaimana Asma di khilafahnya Umar bin Khattab. Asma mempunyai peran penting di peradaban Islam ke depan. Kemudian kita juga menjelaskan tentang Qaswa, ya. Qaswa, unta kesayangan Rasulullah SAW yang dibelinya dari teman bestinya, yaitu Abu Bakar, dengan harga 460 juta, ya. Unta yang memang disiapkan khusus untuk perjalanan ke Madinah, dan Abu Bakar tidak membeli unta yang sembarangan atau yang biasa, standar. Abu Bakar cari yang terbaik untuk perjalanan ke Madinah. Untuk transportasi, ontanya dicarikannya yang bagus, yang mantap, karena dia akan melewati jalan yang tidak biasa dan pastinya ontanya harus sehat, harus fit, dan dia mempunyai fisik yang bagus. Karena sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, harusnya perjalanan Madinah itu bisa ditempuh dengan waktu 5 hari. Ini tidak bisa, ya, karena Nabi SAW melewati jalur yang tidak biasa. Dan akhirnya nanti Nabi SAW nyampe ke Madinah dan waktu tempuhnya adalah 8-10 hari. Artinya hampir 2 kali lipat perjalanan biasa orang-orang dari Mekah menuju Madinah. Sehingga onta yang dipersiapkannya bukan onta yang sembarangan, tapi onta yang grade A, gitu ya. Yang mungkin bukan grade A, ini grade A plus, gitu ya. Ini yang grade yang luar biasa, harganya 460 juta. Kalau dalam hitungan kisaran rupiah saat ini. Dan Qaswa ini yang kemudian awalnya pengen dihadiahkan kepada Nabi SAW, tapi Nabi menolak. Nabi ingin menanggung biaya pembeliannya. Maka Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, saya yang bayar. Unta ini saya yang bayar. Ya. Dan kemudian Rasulullah mengambil 1 ekor yang kemudian dikasih nama dengan Qaswa, Al-Qaswa, ya, Al-Qaswa. Nanti unta ini menjadi unta yang heroik, gitu ya, unta nubuat, ya. Unta yang nanti dengan wahyu Allah atau dengan perintah Allah, unta ini nanti berhenti untuk menentukan masjid yang akan dibangun oleh Nabi SAW. Jadi ketika nanti Nabi sampai Madinah, Nabi punya rumah yang dibangun pertama kali,
Jadi Nabi tidak memikirkan rumahnya sendiri dulu, tapi Nabi memikirkan rumahnya Allah dulu. Sehingga orang berebut untuk menawarkan tanahnya, untuk menawarkan tempatnya dijadikan sebagai masjid, untuk sholat, untuk aktivitas, kegiatan-kegiatan keislaman, keagamaan. Maka banyaknya tawaran seperti itu, maka Rasulullah SAW mengatakan, biarkan yang menentukan adalah ontaku saja. Di mana ontaku berteduh, di mana ontaku berhenti, disitulah tempat yang akan dijadikan sebagai masjid. Akhirnya onta itu berjalan terus sampai kemudian menempati tanah yang dimiliki seorang anak yatim. Nah, disitulah akhirnya dibangun Masjid Nabawi. Wah, ini onta luar biasa ini ya, onta Al-Qaswa, Masya Allah ya. Dan onta ini yang akan membersamai Nabi selama 10 tahun ya. 11 tahun ya, atau 10 sampai 11 tahun. Dan gak selang lama. Jadi ketika Rasulullah SAW nanti wafat, onta ini karena rindu ya dengan Nabi SAW. Jadi yang namanya hewan ternak itu kalau sudah klik dengan pemiliknya, dia akan nempel gitu. Dia akan merasakan kehangatan hubungan antara pemilik dengan hewan ternaknya. Makanya salah satu ayat yang menjelaskan tentang itu adalah surat Al-Adiyat ya. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'athan nabihi anaka fawasata nabihi jam'a innal insana li rabbih lakanud. Itu kan luar biasa ayat itu, menjelaskan tentang kuda perang. Setelah Allah menjelaskan kuda perang, kemudian Allah jawab dengan sumpahnya. Allah bersumpah dengan kuda perang. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang memiliki hentakan kaki yang sangat kuat. Kemudian yang memercikkan api ya. Dan yang lainnya disebutkan dalam Al-Adiyat itu Allah jelaskan sebagai jawaban dari sumpah Allah. Allah bersumpah dan isi sumpahnya adalah innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sungguh sangat kufur. Para ulama menjelaskan ketika Allah bersumpah dan kemudian ada isi dari sumpahnya, itu ada korelasi makna, ada benang merahnya. Kenapa setelah Allah bersumpah dengan kuda perang, Allah menjelaskan bahwa manusia itu sungguh sangat kufur kepada Allah? Allah ingin menjelaskan, hadirin sekalian, Allah ingin menegaskan bahwa manusia yang kufur itu masih kalah dengan kuda. Kuda itu punya tipikal, kalau dia dikasih makan sama pemiliknya, dia akan manut dengan pemiliknya. Bahkan dia akan mengorbankan nyawanya, dia akan patuh dengan pemiliknya apapun resikonya. Walaupun dia harus terbunuh, terpanah, dia nggak peduli, yang penting dia pingin pemiliknya itu senang dengan dirinya. Itulah kuda perang. Maka Allah ingin menggambarkan bagaimana kedekatan dan pengorbanan hewan ternak yang dirawat oleh pemiliknya. Dia akan berkorban untuk pemiliknya, karena sudah merasakan chemistry, sudah menemukan kecocokan antara pemilik dengan hewan ternaknya. Sehingga kuda yang sudah lengket dengan pemiliknya, dia mau di tengah pasukan, mau harus menaiki gunung, harus melewati sungai, dia siap. Karena apa? Itu balasan dari
kuda untuk pemiliknya. Lah Allah ingin menggambarkan bahwa manusia itu jangan kalah dengan kuda gitu loh. Lah bagaimana mereka kok bisa kufur kepada Allah padahal Allah yang memberikan makan, yang memberikan rizki, yang memberikan segalanya, harusnya patuh kepada Allah. Dikandani manut, disuruh melaksanakan, ini kok malah kufur kepada Allah gitu loh. Itu maksud daripada innal insana li rabbih lakanud. Manusia itu sungguh sangat kufur kepada Allah. Kalah dengan kuda perang kan gitu ya. Nah, dan kuda perang itu dan hewan ternak secara umum dia akan lengket dengan pemiliknya. Nah, begitu juga dengan al-qaswa ini. Al-qaswa ini ketika nanti Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat di tahun 11 Hijriah, maka Qaswa ini sedih, nggak mau makan, nggak mau minum, dia nggak mau ditunggangi oleh siapapun. Sehingga nggak selang lama tahun 15 Hijriah Al-Qaswa meninggal karena sedih ditinggal oleh pemiliknya. Yang biasa numpak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Rasulullah wafat, dia nggak mau ditumpaki oleh siapapun, dia tidak mau dinegoi oleh siapapun, nggak mau. Dia jadi kurus, nggak mau makan, nggak mau minum, sedih, ditinggal oleh majikannya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti Al-Qaswa meninggal di tahun ke-15 Hijriah. Jadi 4 tahun ya pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Itu Al-Qaswa. Ini kuda yang punya perasaan yang kuat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan mimbarnya Nabi kan. Dulu kan mimbarnya Nabi bukan mimbar yang dibentuk begitu, dulu kan pohon gitu ya. Nah, ketika mau dicabut begitu, nangis pohon ini dan didengarkan oleh semua sahabat. Maka ini suara tangis dari mana gitu ya? Ternyata dari pohon yang selama ini menemani khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat dengar tangisan itu. Ya, dia sedih tidak bisa membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. Pohon itu sedih karena tidak bisa berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makhluk Allah yang lain itu merindu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hewan, tumbuhan. Nah kita harus lebih merindu begitu ya. Harus lebih-lebih lagi. Apalagi kita membaca sirahnya, membaca kisahnya, harapannya tumbuh cinta yang kuat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah Qaswa ya, onta mahal itu ya, 460 juta men itu ya. Ini harga apa ini ya? Ini terios mungkin ya. Ya, harga terios yang baru ya, insyaallah. Nah, dalam perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 2 kisah yang mau saya angkat. Ya. Yang pertama adalah keberkahan Nabi. Jadi Nabi itu beberapa kali menemukan pengembala yang mengembalakan hewan ternaknya dan Nabi doakan. Nabi sentuh hewan-hewan itu dan kemudian susu dari hewan ternak yang disentuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendadak menjadi gemuk. Ya. Maka beberapa orang bertanya, siapakah engkau? Sungguh saya tidak pernah bertemu orang selain engkau. Orang yang ketika menyentuh hewan ternak, maka hewan ternak yang disentuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hewan ternak itu menjadi lemu-lemu, menjadi banyak susunya
dan kemudian bisa diminum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ada tiga peristiwa yang kemudian Nabi berpapasan dengan pengembala, kemudian Nabi minta air susunya, tapi hewan ternaiknya pada kurus-kurus. Kemudian didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian ontanya langsung jadi menggemuk begitu, dan air susunya menjadi besar, dan kemudian di situ bisa diminum oleh Rasulullah, kemudian Abu Bakar, dan dimanfaatkan oleh si pengembala kambing. Masya Allah ya. Ya. Itu satu ya. Tapi saya ingin fokus di itu kejadian seperti itu terulang 3 kali. Nah, dan salah satu peristiwa yang sama itu dirasakan oleh Ummu Ma'bad ya. Ummu Ma'bad, Rasulullah dan kambing kurus Ummu Ma'bad. Jadi dalam perjalanan sudah 265 km ini Pak. Ya. Jauh ya. Sudah mana ini berarti ya? Dari Solo berarti sudah sampai Pekalongan lah, yang ke Jakarta gitu ya. Nah, mampir di Pekalongan ini gitu ya. Kalau kita dari Solo Jakarta kan 500 kilo ya. Sama kayak Mekah Madinah. Nah, dalam perjalanan Rasulullah SAW singgah dan beristirahat di kemah Ummu Ma'bad ya, dari suku Khuza'ah. Nah, Ummu Ma'bad ini tinggal bersama suaminya yaitu Abu Ma'bad, daerah pedalaman yang biasa menjadi persinggahan kafilah dagang antara Mekah dan Madinah. Nah, tempat singgah Ummu Ma'bad itu sekitar 265 kilo. Jauh ya, sudah jauh. Perjalanan yang sangat-sangat jauh. Nah, kemudian saat itu Rasulullah SAW bermaksud membeli kurma atau daging dari Ummu Ma'bad, tapi beliau tidak mendapatkannya karena ketika itu sedang musim kering dan sulit. Ummu Ma'bad sendiri dikenal dengan orang yang sangat baik hati. Dia berkata, demi Allah, jika kami memiliki, kami akan berikan jamuan kepada tamu-tamu kami. Ya. Kalau kami punya, nggak usah diminta pun, kami akan memberikan kepada tamu-tamu kami sebagai jamuan. Nah, kemudian Rasulullah SAW kemudian melihat seekor kambing kurus di pojok kemah dan meminta izin Ummu Ma'bad untuk memerah susunya. Dimulai dengan doa, Rasulullah SAW mengusap susu kambing tersebut dan membaca basmalah seraya mengucapkan, ya Allah, berkahilah kambing Ummu Ma'bad. Maka seketika itu, insya Allah ya, susu kambingnya memancap deras sehingga memenuhi wadah yang telah disiapkan. Ini salah satu angle saja. Ada 3 peristiwa yang sama, ada Ummu Ma'bad, kemudian ada seorang pengembala, dan satu lagi seorang badui yang juga sedang mengembala kambing. Nah, maka Rasulullah SAW memberi minum semua rombongan dan Ummu Ma'bad, baru setelah itu beliau minum pada giliran terakhir. Nah, inilah saqiyul qaumi akhiruhum, orang yang memberikan minum itu yang terakhir minum. Ya. Jadi orang yang nyuguh ke itu ojo dhisik gitu ya. Di panitia itu kudune keri memang gitu loh. Ojo dhisiki gitu ya. Panitia warung dhisik gitu ya. Jadi saqiyul qaum akhiruhum. Ya. Yang namanya pelayan pemberi minum, dia harus minum yang terakhir. Jadi memastikan semuanya sudah terhandle, sudah menikmati hidangan, minuman, baru kemudian dia menyantap makanan dan minuman. Ya. Di panitia itu karena dia yang memberikan makan gitu ya, yang kudune sing carry ya. Ya, tapi mungkin karena biar semangat dalam melayani, menjamu, ya sehingga dikasih makan dulu. Ya. Dan itu kan terjadi seperti itu. Rasulullah SAW ketika Abu Hurairah ya, bersama Abu Hurairah itu kan mendapatkan susu, kemudian Abu Hurairah disuruh untuk
menggilirkan kepada kawan-kawannya dulu kan begitu. Padahal Abu Hurairah sedang kelaparan luar biasa. Batine ya Allah, aku malah carry dhewe iki, ikutin aku sing dhisik dhewe iki gitu ya. Padahal susu itu didapatkan juga gara-gara dirinya gitu. Tapi Nabi memerintahkan untuk membagi dulu kepada kawan-kawannya yang juga termasuk ashabus suffah. Bagi. Karo gleg-gleg mungkin kayak gitu ya, karo ngelek itu gitu ya. Orang rambung kayak gitu ya. Akhirnya setelah semuanya meminum susu dan merasa kenyang dengan air susu itu, maka tinggal berdua ini ya Bu Hurairah sama Rasulullah. Deh kamu dulu aja. Nah, itu ya. Rasulullah yang terakhir gitu ya. Akhirnya Bu Hurairah, wah kesempatan ini, wah wes kelenger gitu ya. Sudah lapar sekali, plus harus jamu lagi karo ngelek itu sisan gitu ya. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu an meminum dengan kuat karena memang lapar gitu ya, sampai akhirnya Abu Hurairah kewargen gara-gara itu. Dan kemudian terakhirnya baru dikasihkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, bayangkan pemimpin paling terakhir. Coba, bukan DC itu ya. Kita ini kadang kebalik memang konsepnya gitu ya. Kalau tamu VIP kan terakhir ya, apa DC? Gitu. Ya. Kalau mengikuti sunnah Nabi ya berarti yang terakhir gitu ya. Karena Nabi itu kalau pas jatah makan pasti yang terakhir. Semua harus makan dulu baru nanti Nabi yang terakhir. Kalau ada VIP disuruh makan, monggo yang dulu, saya tak terakhir. Karena gitu ya. Asli kayak gitu kudunya ya. Nah, kalau mengikuti soal Nabi lo ya, gitu ya. Kalau mau mengikuti lainnya ya silahkan lah ya. Tapi kalau mengikuti Nabi, kalau urusan jama'i, pemimpin itu yang terakhir. Nah, kan biasanya kayak gitu. Monggo. Enggak, yang lain dulu silahkan. Saya yang terakhir aja. Sampai dia duduk santai, sampai ngamati makan, orang-orang makan sudah selesai, nah baru dia yang terakhir ngambil. Wah, itu benar-benar nyontoh Nabi itu. Kayak sakon alal mutakin gitu ya. Nah, itu plek. Nabi seperti itu di banyak peristiwa. Di banyak peristiwa Nabi the last person. Ya, orang terakhir yang makan atau minum dari makan berjamaah. Ya, insyaallah ya. Ya, ini kalau niru Nabi ya kayak gini nih itu ya, insyaallah ya. Nah, setelah istirahat, dan sebelum meninggalkan kemah Muhammad, Nabi memerah susu kambing untuk kedua kali dan menyimpannya untuk Muhammad dan keluarga. Nah, setelah itu Rasulullah SAW meninggalkan Muhammad dan melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Nah, setelah Rasulullah SAW pergi, Abu Ma'bad pulang dari mengembala. Dia kaget, kok ada susu di kemahnya. Dia bertanya, penuh penasaran tentang sosok yang telah singgah di kemahnya kepada istrinya. Maka Ummu Ma'bad itu menceritakan tentang sosok Nabi dengan detail. Padahal Ummu Ma'bad baru pertama kali melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya jadi gemeter nih kalau ketemu Nabi itu bagaimana gitu ya. Insyaallah ya. Bayangke dhisik gitu ya, ketemu Nabi di surga dengan wajah yang Masya Allah, dan itu menjadi pertemuan yang sangat indah ya dengan idola kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ummu Ma'bad menceritakan dengan detail, dengan mendalam, luar biasa. Aku melihat seorang laki-laki yang gagah, tampan, perawakannya sempurna, perutnya proporsional. Wah, berarti saya tuh nggak termasuk ini ya. Aduh, wah ini harus dikurangi nih gitu ya. Kepalanya pas, dia begitu tampan dan tegap. Matanya hitam dan lebar, bulu matanya panjang dan lebat. Suaranya berat, leher cenderung panjang, janggutnya tebal,
matanya putih bersih dengan bola mata yang sangat hitam. Di atas kelopak matanya seperti ada celak, rambutnya hitam pekat. Luar biasa. Menceritakan detail, Pak. Bayangke, ini sosok yang luar biasa ya. Perawakannya sempurna, perutnya six pack gitu ya, luar biasa ya. Punya ideal. Ya, kepalanya pas, tampan tegap, matanya hitam. Ya, lebar. Jadi nggak sipit ya, Nabi nggak sipit ya. Nah, Nabi matanya hitam dan lebar, Pak. Ya. Kemudian suaranya berat, ya. Lehernya cenderung panjang, janggutnya tebal, matanya putih, bersih, dengan bola mata yang hitam. Nah, ketika diam, dia tampak begitu teduh. Ketika bicara, dia tampak begitu berwibawa. Jika dilihat dari kejauhan, dia tampak begitu gagah dan berkarisma. Jika dilihat dari dekat, dia begitu tampan dan menyenangkan. Ini baru pertama kali lihat Nabi SAW ini. Bisa mendeskripsikan, luar biasa. Kata-katanya indah dan teratur, tidak terlalu singkat dan tidak terlalu panjang. Perawakannya sedang, tidak tinggi menjulang dan tidak pula pendek. Teman-temannya selalu membersamainya. Jika dia bicara, maka mereka akan diam menyimak. Jika dia menyuruh, maka mereka akan langsung mengerjakannya. Dia tampak begitu dicintai, disegani, dan tidak pernah bermuka masam. Nah, inilah Nabi kita, Pak. Dilihat oleh orang yang pertama kali melihat Nabi SAW. Bagaimana orang yang sering ketemu, Pak. Bagaimana orang yang sering ketemu Nabi dan terus melihat ketampanan, kegagahan, kehebatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat mengatakan tidak pernah ada satu hari di mana hari itu aku sangat rindu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu dengan Nabi. Jika ada sholat, mereka segera ke masjid supaya apa? Bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hari kecuali rindu dengan Nabi, ingin melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah mendengar gambaran dari istrinya tentang sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sang suami mengatakan, demi Allah, dialah orang yang orang-orang Quraisy sedang membicarakannya hari-hari ini. Dan aku telah mendengar ciri-cirinya seperti itu yang disebut-sebut di Mekah. Jadi, demi Allah, ia adalah orang Quraisy yang sedang ramai dibicarakan hari-hari ini, dan aku telah mendengar ciri-cirinya seperti itu. Dan artinya apa? Artinya berita DPO Nabi sudah sampai sono, Pak, ternyata. Berita tentang seorang dengan harga 100 onta untuk nyawanya, itu sudah sampai 265 kilo, bayangkan. Sudah sejauh itu informasi yang tersebar tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umumnya itu di mana? Umumnya kan 265 kilo dari Mekah. Tapi tahu informasi itu, kenapa? Karena memang ada informasi yang disebarkan tentang siapa yang bisa mendapatkan Muhammad, dia akan mendapatkan imbalan 100 onta. Sudah sampai sana semuanya. Makanya perjalanan Nabi bukan perjalanan yang untuk jalan-jalan, bukan ya, gitu ya, tapi perjalanan yang ada unsur kekhawatiran, ada unsur kehati-hatian. Kalau seandainya nanti ditangkap, maka bisa bermasalah. Maka dari awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyewa orang penuh jalan yang profesional bernama Abdullah bin Uraikid untuk mencari jalan yang jarang dilewati oleh para kafilah atau orang-orang pada umumnya. Jadi memang sudah dibuat
rencana seperti itu. Kenapa? Ya karena pasti beritanya akan sampai ke sana. Itu pasti, itu sudah. Makanya nanti orang-orang Madinah itu merasa khawatir gitu loh. Kok Nabi kok nggak datang-datang ya? Itu jangan-jangan ketangkep ini gitu loh. Sampai akhirnya kan ketika melihat sosok Nabi dari kejauhan, sahabat langsung takbir kan. Senang sekali gitu loh. Yang dikhawatirkan ternyata tidak terjadi gitu loh. Dan mereka sudah yakin Nabi selamat. Kenapa? Kalau Nabi tertangkap pasti sudah ada berita sampai ke Madinah pasti gitu. Tapi perasaan itu jadi janggal karena Nabi kok nggak sampai-sampai ya gitu loh Pak. Jadi antara seneng apa orang ini bingung ini gitu loh. Itu bercampur aduk perasaan sahabat. Maka nanti ketika melihat Nabi dari jauh, Masya Allah, itu senangnya luar biasa. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Orang yang ditunggu-tunggu selama ini datang. Masya Allah. Nah kemudian terakhir, itu satu kisahnya. Perjalanannya ya seperti biasa gitu Pak, cuma Nabi bertemu dengan beberapa orang yang kemudian dengan keberkahan Nabi, dengan doa Nabi, hewan ternak yang disentuh Nabi kemudian mendadak mempunyai susu yang sangat deras, ya kemudian dagingnya menjadi atau kambingnya menjadi gemuk begitu ya. Yang terakhir saya kira ini cerita yang sangat masyhur ya. Ini bernama Suraqah bin Malik. Ya. Suraqah bin Malik ini adalah orang yang menunggu Nabi di perjalanan hijrah Nabi. Suraqah ini sudah membaca Muhammad ini nggak mungkin akan lewat jalan pada umumnya. Wis dititeni sama Suraqah ini, engkau tak tunggu neng lewat sini saja. Dia juga tahu, dia orang Badui. Akhirnya apa? Suraqah nunggu dan benar dari kejauhan nampak 3 orang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Abu Bakar dan Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Wah, Suraqah langsung mengencangkan kudanya dan ketika hampir mendekati Nabi, kudanya tersungkur. Dan itu terjadi sebanyak 3 kali. Kemudian Suraqah berkesimpulan, wah ini memang bukan manusia biasa ini. Ada yang menjaga ini. Karena nggak lazim kok bisa jatuh dengan model yang sama gitu. Akhirnya suatu kali Rasulullah SAW dengan isyarat kabar dari malaikat mendekati Suraqah yang tersungkur seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengabarkan kepada Suraqah saat itu, Bapak Ibu sekalian, dan mengatakan tentang bisyarahnya. Bisyarah itu kabar gembira, kabar kenabian. Jadi Nabi mengabarkan masa depan, di mana saat itu Rasulullah SAW mendapati Suraqah sedang tersungkur gitu ya, karena nggak bisa membunuh Nabi. Maka Nabi menawarkan, wahai Suraqah, bagaimana pendapatmu jika nanti kamu akan menggunakan gelang Kisra, gelang Raja Kisra, Raja Persia. Nabi mengucapkan itu ketika Suraqah terjebak dalam pasir, ya, dan kudanya yang terprosok berulang kali karena ingin mencoba mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya didekati oleh Rasulullah. Nah, ini Suraqah ini sudah tahu ini, dan Rasul tahu ini orang membunuh saya. Nanti tawari, hai Suraqah, bagaimana pendapatmu kalau nanti kamu gantinya saya, kamu akan menggunakan gelang Kisra, gelang Raja Kisra. Nah, ini namanya nubuat. Nabi mengabarkan sesuatu untuk masa yang akan datang. Dan benar, nanti Suraqah akhirnya dia menyerah karena sudah bukan manusia biasa ini. Ya, akhirnya nanti Suraqah tidak jadi membunuh dan masuk Islam tahun ke-6 Hijriah. Dan nanti dalam peristiwa perang
menaklukkan Persia di zaman Umar bin Khattab. Suraqah termasuk orang yang bisa masuk di kerajaan Persia dan menggunakan gelangnya Raja Persia. Bayangkan, Nabi mengabarkan seperti itu, kejadiannya nanti berapa tahun berarti? 14 atau 15 tahun kemudian baru terjadi. Maka ketika Suraqah, ada yang mengatakan gelang, ada yang mengatakan mahkota. Ketika Suraqah masuk ke kediaman Raja Persia, mendobrak sana dan kemudian memakai gelang atau mahkota, Suraqah nangis. Suraqah nangis kenapa? Karena teringat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa kalau kamu tidak membunuh aku, Allah akan ganti kamu dengan mahkota dari Raja Persia atau gelang dari Raja Persia. Dan itu terjadi, hadirin sekalian. 15 tahun pasca peristiwa hijrahnya Nabi ngomong seperti itu. 15 tahun kemudian itu terjadi, dan Rasulullah SAW yang disampaikannya itu benar, karena itu adalah wahyu dan nubuat yang disampaikan. Dan Suraqah ketika memakai gelang atau mahkota sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka Suraqah menangis. Kenapa? Karena jadi teringat dengan peristiwa ini. Ketika dia ingin membunuh Nabi, nggak bisa. Nah, itulah hadirin sekalian, kesimpulan dari pelajaran Suraqah apa? Itulah pertolongan Allah, di mana ketika kita sudah berjuang, kita sudah merencanakan, kita sudah melakukan ikhtiar manusiawi, tetapi Allah yang punya kuasa. Allah akan membantu kalau kita libatkan Allah dalam segala urusan. Manusia boleh berencana, manusia boleh untuk melakukan aktivitas, manusia boleh bermimpi, tapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disitulah nanti Allah punya caranya, punya kehendaknya, punya kuasanya untuk memberikan pertolongan kepada kita semua. Maka jangan lupakan Allah, jangan hilangkan Allah, libatkan Allah dalam segala urusan kita. Maka itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah istikharah. Istikharah itu bukan untuk jodoh saja, tapi untuk semuanya. Makanya di dalam hadis Nabi itu, Nabi melakukan sholat istikharah fil amri kullih, di segala urusan Nabi melakukan sholat istikharah. Ya. Dan ketika nanti kita libatkan Allah, Masya Allah, itu akan indah semua. Akan indah semua. Ya. Akan indah semua. Ya. Saya termasuk yang merasakan itu soalnya. Ya, saya termasuk yang merasakan itu. Ternyata saya pindah ke Pekalongan ini itu juga istikharah. Saya tuh di Solo udah ada kerjaan, sudah ini wis apelah gitu ya. Pindah ke Pekalongan dari nol lagi. Tapi karena kita libatkan Allah, maka kemudian Allah yang akan memberikan jalan-jalannya. Akhirnya nggak tahu juga, tiba-tiba temangsang nih sama siji gitu ya, ketemu kali Pak Suryadi gitu ya. Kemudian dari situ, melanjut ke perguruan tinggi, ya. Karena kita libatkan Allah. Ada persoalan, kita itu otak kita terbatas, ya. Kemudian pikiran kita terbatas. Allah yang maha luas ilmunya. Allah yang ilmunya tiada batas. Ilmu kita itu hanya satu tetes di ujung, di lautan yang luas. Ilmunya Allah itu loh, lautan yang luas itu ilmu Allah. Ilmu kita itu hanya satu tetes itu.
Sehingga kita jangan nafikan Allah, jangan Allah. Nah, ini yang terjadi pada Suraqah seperti itu, pada Nabi SAW juga seperti itu. Ya, Nabi sudah merencanakan, sudah ikhtiar dohiri, sudah merencanakan dengan baik semuanya, tapi ada saja yang mengambil, yang mengetahui celah itu. Nah, disitulah Allah yang memberikan pertolongannya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kisah tentang perjalanan hijrah Nabi SAW yang bisa kita baca dari buku-buku sirah yang luar biasa. Sehingga yang menarik dari Suraqah ini adalah tentang nubuah, ya, kabar gembira dari Nabi SAW bahwa Suraqah nanti akan menaklukkan Raja Persia dan akan memakai gelang atau mahkotanya. Itu luar biasa. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.